Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Jika saja Ratih bisa memutar waktu, ia akan kembali ke malam Rebo Wekasan yang lengang itu. Ia akan menjerit, mencakar, melakukan apa saja untuk memaksa Bima menghentikan mobil dan mengubur 2 bangkai kucing hitam yang baru saja mereka tabrak. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya diam saat suaminya menggumamkan 2 kata yang menyegel takdir mereka. Hanya kucing. Dan karena kebisuan itu, sebuah hutang harus dibayar. Bukan dengan nyawa, tapi dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Hutang yang ditagih 7 kali setiap malam Jumat Kliwon di atas ranjang mereka oleh sosok yang mengaku sebagai suaminya. Malam di pertengahan tahun 2014 itu membungkus jalanan kota Yogyakarta dengan keheningan yang ganjil. Udara terasa berat, lembab dan dingin. Bima menjaga konsentrasinya di balik kemudi, sementara Ratih di sampingnya sesekali menggosok lengannya, merasakan firasat yang tak enak. Mereka baru saja pulang dari rumah kerabat, melewati jalan pintas yang membelah area persawahan dan kebun-kebun kosong. Malam itu adalah Rebo Wekasan, malam yang menurut para tetua di kampungnya penuh dengan energi gaib. "Kenapa kita lewat sini, Mas? Rasanya sepi sekali," keluh Ratih memecah keheningan. "Lebih cepat, Ratih, biar segera sampai rumah," jawab Bima, matanya tetap lurus ke depan, meremehkan kegelisahan istrinya. Tiba-tiba, dari kegelapan semak-semak, 2 sosok kecil melesat ke tengah jalan. Bima terkejut. "Cit!" Tuh, suara decit ban yang menyayat aspal disusul bunyi benturan tumpul membuat keduanya terlonjak. Mobil berhenti mendadak. Di bawah sorot lampu depan tergeletak 2 tubuh mungil berbulu hitam legam. Satu tak bergerak sama sekali, sementara yang satu lagi sempat mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Bima dengan sepasang mata hijau yang menyala penuh amarah, sebelum akhirnya terkulai lemas. "Ya Tuhan, Mas, kucing!" pekik Ratih, tangannya menutup mulut. "Kita harus kubur mereka, kasihan." Bima turun dari mobil dengan enggan. Ia menyenggol salah satu bangkai dengan ujung sepatunya. "Sudahlah, hanya kucing. Sudah malam. Repot kalau harus cari alat untuk mengubur," ujarnya dengan nada praktis. Ia kembali masuk ke mobil, tak menghiraukan wajah pucat pasi istrinya. Mereka pun melaju pergi, meninggalkan 2 bangkai itu di jalanan yang sunyi. Di bawah tatapan bulan yang pucat, tak menyadari bahwa sepasang mata hijau penuh dendam telah mengunci takdir mereka. 2 bulan telah berlalu. Insiden malam itu hampir terlupakan, terkubur oleh kesibukan. Bima, sebagai seorang arsitek, mendapat tugas besar untuk mengawasi proyek penting di Surabaya selama beberapa minggu. Meski berat, Ratih melepasnya dengan doa. Apartemen mereka yang biasanya ramai oleh canda tawa, kini terasa hampa dan dingin. Tepat seminggu setelah Bima pergi, pada malam Jumat Kliwon pertama, Ratih merasa sangat kesepian. Saat jarum jam melewati tengah malam, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. 3 kali, pelan tapi mantap. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang bertamu selarut ini? Dengan langkah ragu, ia mengintip dari lubang pintu. Napasnya tercekat. Di sana berdiri Bima. "Mas?" Ratih membuka pintu dengan kebingungan yang luar biasa. "Bukankah kamu di Surabaya?" "Ada urusan mendadak, dapat izin pulang sebentar," jawab Bima dengan suara yang terdengar lebih berat dan dingin. Tak ada senyum atau pelukan hangat. Sosok itu masuk, meletakkan tas yang tak Ratih kenali, dan langsung menuju kamar. Ratih yang kerinduannya mengalahkan kejanggalannya hanya bisa mengikuti dalam diam.
Malam itu mereka berhubungan badan, namun terasa sangat berbeda. Sentuhan suaminya terasa asing, dingin dan mekanis. Tatapannya tajam namun kosong, seolah sedang menuntaskan sebuah tugas. Tak ada bisikan mesra, hanya keheningan yang mencekam. Saat Ratih terbangun keesokan paginya, sisi ranjang di sebelahnya sudah kosong dan dingin. Sosok itu telah pergi tanpa pamit, hanya menyisakan aroma aneh seperti tanah basah di dalam kamar. Kejadian aneh itu telah bermutasi menjadi sebuah ritus mengerikan yang membayangi kehidupan Ratih. Setiap malam Jumat Kliwon, yang menurut kepercayaan masyarakat Jawa merupakan waktu di mana arwah dan makhluk halus berkeliaran, sosok Bima akan pulang. Kepulangannya selalu tanpa pertanda, senyap dan tiba-tiba. Ia datang, bercinta dengan Ratih dalam kebisuan yang ganjil, lalu menghilang tanpa jejak sebelum fajar menyingsing. Ratih terperangkap dalam dua dunia yang saling bertolak belakang. Pada siang hari, ia bisa menelpon Bima yang asli di Surabaya. Mendengar suaranya yang hangat, penuh tawa dan semangat kerja. Mereka akan membicarakan masa depan, merencanakan liburan, dan semua hal normal yang dilakukan pasangan suami istri. Namun, ketika malam Jumat Kliwon tiba, ia harus pasrah melayani suami yang lain. Sosok dingin yang kehadirannya membuat bulu kuduknya meremang dan ruangan terasa berat. Sosok itu adalah duplikat sempurna Bima secara fisik, namun kosong secara esensi. Tatapannya seringkali kosong, seolah menembus dinding, sebuah ciri yang disebut-sebut sebagai tanda seseorang sedang diikuti makhluk halus. Ratih pernah mencoba menyentuh pipinya, berharap merasakan kehangatan yang sama. Namun yang ia dapatkan hanyalah kulit yang terasa dingin dan aneh. Tak ada obrolan, tak ada kemesraan. Hanya hasrat hewani yang sunyi dan menakutkan. Ratih tak berani membuka mulut. Kepada siapa ia harus mengadu? Ibunya yang tinggal di desa sebelah pasti akan menganggapnya mengigau. Sahabat-sahabatnya akan mendertawakannya dan menyuruhnya lebih banyak berdoa. Ia takut dianggap gila, atau lebih buruk lagi, dituduh berselingkuh. Ia pernah mencoba bertanya pada sosok itu, "Kamu siapa?" Namun jawabannya selalu sama. Gumaman tak jelas yang lebih mirip geraman rendah atau tatapan beku yang seolah menyedot seluruh keberaniannya. Setelah kunjungan kelima, tubuh Ratih mulai mengirimkan sinyal-sinyal yang membuatnya semakin cemas. Rasa mual yang menyerangnya di pagi hari tak bisa lagi diabaikan. Sebuah ketakutan baru yang lebih kelam mulai merayap di dalam hatinya. Sebuah firasat yang membuatnya sulit tidur bahkan di malam-malam biasa. Setelah kunjungan ketujuh, dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang, ia memberanikan diri menggunakan alat tes kehamilan di kamar mandi yang terasa sesak. 2 garis. Positif. Ratih terduduk lemas di lantai keramik yang dingin. Sebagian dari dirinya, naluri keibuannya yang telah lama terpendang, merasakan kebahagiaan yang aneh. Namun separuh jiwanya yang lain menjerit dalam kengerian yang tak terperi. Anak siapakah yang kini tumbuh di dalam rahimnya? Apakah ini anak dari Bima, suaminya yang sesungguhnya, atau benih dari makhluk yang menyamar sebagai suaminya? Ia teringat akan mitos-mitos kehamilan di Jawa, di mana janin dianggap rentan terhadap gangguan roh jahat. Kecurigaan terburuknya mulai terbentuk. Mungkinkah Bima, tanpa sepengetahuannya, terlibat dalam sebuah perjanjian gaib atau pesugihan? Beberapa cerita pesugihan memang menuntut tumbal. Bahkan ada yang melibatkan istri dalam ritual terkutuk. Apakah kehadiran sosok Bima palsu ini adalah bagian dari perjanjian itu? Apakah anak yang dikandungnya adalah tumbal yang dinantikan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menciptakan labirin ketakutan yang tak berujung. Ratih memeluk perutnya yang mulai membuncit, merasakan kehidupan yang tumbuh di dalamnya sebagai sebuah keajaiban sekaligus kutukan yang mengerikan.
Kepulangan Bima yang sesungguhnya disambut Ratih dengan sebuah simfoni perasaan yang kacau balau. Ada kerinduan yang membuncah, kebahagiaan melihat sosok yang ia cintai dalam wujudnya yang hangat dan nyata, sekaligus ketakutan yang mencekik tenggorokan. Ia telah merencanakan puluhan skenario dalam benaknya, cara untuk memulai percakapan yang mustahil ini. Namun, saat Bima yang asli, dengan aroma parfum dan keringat yang familiar, memeluknya dengan erat di ambang pintu, semua rencana itu menguap. Ratih tak bisa menahan diri lebih lama lagi. "Aku hamil, Mas," bisiknya, dengan suara bergetar di sela pelukan mereka. Kata-kata itu terasa berat dan pahit di lidahnya. Pelukan Bima yang tadinya erat dan penuh kerinduan seketika melonggar. Ia sedikit mendorong tubuh Ratih, menatap wajah istrinya dengan lekat, keningnya berkerut dalam. Kehangatan di matanya perlahan memudar digantikan oleh kebingungan total. "Hamil? Apa maksudmu, Ratih? Ini tidak lucu. Aku pergi hampir 2 bulan penuh, tidak sekalipun pulang." Dunia Ratih runtuh seketika. Pernyataan logis dari Bima itu adalah palu godau yang menghancurkan harapan tipis yang ia pelihara. Tapi kamu selalu pulang, Mas," ujarnya lirih. Suaranya nyaris hilang. Ia menatap Bima dengan mata memohon, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebanyak ia mencoba meyakinkan suaminya. "Setiap malam Jumat Kliwon kamu pulang ke sini." Wajah Bima yang tadinya bingung kini memerah padam karena amarah yang tersulit tiba-tiba. Logika Bima yang hangus terbakar cemburu tak bisa mencerna penjelasan absurd itu. Rasa rindu dan percaya yang ia bawa pulang dari Surabaya hancur berkeping-keping, berubah menjadi rasa dikhianati yang teramat dalam. "Jangan mengarang cerita gila, kamu pikir aku bodoh?" bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan yang tadinya dipenuhi kehangatan. "Itu alasan paling tidak masuk akal yang pernah aku dengar. Mengaku saja, anak siapa itu? Siapa laki-laki yang sudah tidur denganmu di ranjang kita?" "Itu kamu, Mas. Aku bersumpah demi Tuhan, itu kamu." Ratih menangis histeris, tubuhnya luruh ke lantai. Ia mencoba meraih kaki Bima, namun suaminya melangkah mundur seolah jijik. Pertengkaran itu menjadi badai yang menghancurkan seisi rumah. Suara pecahan kaca terdengar saat Bima menyenggol sebuah vas bunga di meja. Emosinya tak terkendali. Bagi Bima, yang pikirannya tertutup oleh logika dan rasa sakit hati, penjelasan Ratih adalah penghinaan terhadap kecerdasannya. Ini adalah pengkhianatan paling hina yang ditutupi dengan dongeng supernatural yang konyol. Benteng pertahanannya yang terakhir telah runtuh. Istrinya, wanita yang ia percaya di atas segalanya, telah menancapkan belati tepat di jantungnya. Malam itu juga, dalam keheningan yang tegang setelah badai amarah, Bima mengemasi kembali kopernya. Setiap helai pakaian yang ia masukkan ke dalam tas adalah simbol dari kepercayaan yang telah mati. Ratih hanya bisa memandang dari sudut ruangan. Isak tangisnya telah kering menjadi desau keputusasaan. Sebelum melangkah keluar pintu, Bima berhenti sejenak menatap Ratih dengan pandangan dingin yang lebih menyakitkan dari bentakan manapun. "Aku tak sudi membesarkan anak haram dari seorang pezina," desisnya penuh kebencian. Pintu itu dibanting dengan keras, suaranya menggema seperti vonis mati bagi pernikahan mereka. Ratih ditinggalkan seorang diri, hancur lebur dalam tangis dan kebingungan yang tak bertepi. Ia sendirian, di dalam rumah yang kini terasa seperti kuburan, mengandung benih dari sebuah misteri yang telah merenggut segalanya. Ratih terpuruk dalam kegelapan apartemennya yang kini telah bertransformasi menjadi penjara sunyi. Setiap sudut yang dulu menyimpan kenangan hangat, kini terasa dingin dan menuduh. Gema bentakan Bima dan bantingan pintu yang memekakan telinga terus berputar di benaknya, mengoyak sisa-sisa kewarasannya. Ia sendirian, ditinggalkan oleh dunia orang hidup, namun tak kunjung lepas dari dunia bayang-bayang. Ia memeluk perutnya, merasakan beban yang tak ia mengerti tumbuh di dalamnya. Sebuah kehidupan yang menjadi alasan kehancurannya. Tiba-tiba, di tengah isak tangisnya yang pilu, ketukan di pintu depan kembali terdengar. 3 ketukan pelan, jeda sejenak, lalu 2 ketukan lagi.
Polanya sama persis, sebuah ritme mengerikan yang sudah terpatri dalam benaknya. Kali ini, sesuatu di dalam diri Ratih patah. Keputusasaan yang pekat berganti menjadi amarah yang meledak-ledak. Sebuah perlawanan terakhir dari jiwa yang terkepung. "Pergi, jangan ganggu aku lagi," jeritnya dengan suara serak, melemparkan bantal sofa ke arah pintu dengan sia-sia. Tak ada jawaban. Sebaliknya, pintu itu berdiri terbuka dengan sendirinya, bergerak perlahan seolah didorong oleh angin tak kasat mata. Sosok Akuti Bima berdiri di sana, di bawah cahaya remang koridor. Namun kali ini, ia tidak lagi berusaha memasang wajah datar yang membingungkan. Sebuah seringai mengerikan, penuh kemenangan dan kebuasan tersungging di wajahnya yang familiar itu. "Kenapa kau mengusirku, Ratih?" Suaranya kini tidak lagi mencoba meniru Bima yang asli. Suara itu terdengar serak, guttural, dan bergema dari rongga dadanya seperti kerikil yang digerus. "Kau dan suamimu punya hutang yang belum lunas," desisnya. Suaranya kini lebih mirip bisikan angin di pemakaman. Saat Ratih menatap matanya, pupil hitam legam itu perlahan melebar dan berubah menjadi hijau terang yang menyala di tengah remang. Mata yang sama persis dengan kucing yang menatap mereka dengan tajam di jalanan malam itu. Sebuah kilat ingatan yang menyakitkan menghantam Ratih. Suara decitan ban, benturan pelan, dan Bima yang berkata, "Hanya kucing, biarkan saja." Ingatan itu begitu jelas, begitu nyata. "Kucing itu," bisiknya ngeri. Kepingan puzzle yang mengerikan mulai menyatu di benaknya. Sosok itu tertawa. Suara tawanya tidak terdengar seperti manusia. Lebih mirip gesekan dahan kering yang rapuh di tengah angin malam. "Dia bukan sekadar kucing," katanya. Wujudnya semakin tidak stabil. "Dia calon istriku. Kalian menabrak dan membunuhnya di malam pernikahan kami, lalu pergi begitu saja seolah tak terjadi apa-apa. Hutang nyawa harus dibayar dengan kehidupan." Wujudnya yang tadinya menyerupai Bima, kini sepenuhnya menghitam. Luruh menjadi bayangan pekat yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit apartemen. Bentuknya tidak lagi solid, hanya kekosongan yang menyerap cahaya di sekitarnya. "Suamimu mengambil masa depanku, kebahagiaanku, keturunanku." Suara itu kini bergema dari segala arah. "Maka, sebagai gantinya, aku menanam masa depanku di dalam rahimmu. Anak itu adalah keturunanku, penuntut balas atas darah ibunya. Itulah harga yang harus kau bayar. Adil bukan?" Ratih membuka mulutnya untuk menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tertekat oleh teror absolut. Ia hanya bisa membelalakan mata saat bayangan itu mengulurkan jemari panjang yang terbuat dari asap hitam, mengelus perutnya dengan lembut. Sentuhan itu tidak dingin, tidak panas, melainkan hampa, seolah menembus kulit dan dagingnya, langsung menyentuh kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Ratih hanya bisa menjerit, sebuah jeritan panjang tanpa suara di dalam benaknya yang mulai pecah, merasakan ikatan terkutuk antara dirinya dan sang penuntut balas di dalam rahimnya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.